Sebelum kedatangan zombie, aku membangun 2 tempat perlindungan. Satu di dalam kompleks perumahan. Aku mengizinkan semua orang masuk ke sana. Karena tempat perlindungan itu, memang aku gunakan untuk menarik perhatian orang dan zombie. Hanya tempat perlindungan di sudut terpencil yang sepi, itulah yang menjadi tempat berlindung sejatiku. Aku adalah seorang yang terlahir kembali, di kehidupan sebelumnya, aku digigit zombie. Aku diselamatkan oleh ibuku dengan niat baik, namun, para pemula itu mengikatku dan melemparkanku ke tengah gerombolan zombie. Sementara itu, ibu dan ayahku yang baik hati, juga menjadi korban kejahatan mereka. Akhirnya, dia merebut tempat perlindungan kami. Pada hari pertama kelahiran kembali, di hadapan tetangga, saya memborong berbagai kaleng makanan dan air kemasan dalam jumlah besar. Selain itu, saya menelpon tukang renovasi untuk menutup lantai atas, yang akan digunakan sebagai gudang persediaan. Tetangga saya Dong Shangliang memang membawa kebaikan dalam dirinya, tetapi perilakunya justru berujung pada ekstrim yang lain. Di kehidupan sebelumnya, karena kami telah bertetangga selama bertahun-tahun, dalam situasi pengepungan zombie, orang tua saya membagikan persediaan rumah kami kepada keluarga Dong Shangliang, bahkan mengizinkan mereka masuk ke rumah kami untuk melewati bencana itu. Namun, kemudian Dong Shangliang malah merebut tempat kami, menguasai tempat perlindungan dan persediaan kami, serta memaksa keluarga kami untuk keluar mencari persediaan baru. Setelah dia menyergap dan mengikatku, dia mengancam orang tuaku bahwa jika mereka tidak keluar mencari persediaan, dia akan membunuhku. Akhirnya, orang tuaku terpaksa mengambil risiko untuk keluar. Setelah beberapa kali keluar, mereka akhirnya bertemu dengan zombie. Dari dalam kamarku, aku bisa mendengar teriakan mereka di lantai bawah, menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat mereka digigit, dan berubah menjadi mayat hidup, sedangkan aku menjadi jaminan terakhir mereka untuk melarikan diri. Saat zombie mendekat, mereka melemparku ke tengah kerumunan zombie, untuk mengalihkan perhatian mereka. Melihat aku kembali berbelanja dengan gila-gilaan, Dong Shangliang mulai bersikap, seolah-olah dia yang lebih berpengalaman, dan mulai menasihati aku. Xiao Tian, apa yang kamu lakukan? Kenapa membeli begitu banyak barang? Aku beritahu kamu, barang-barang ini tidak baik untuk bagi kesehatan. Semua itu adalah nasihat Paman Dong. Namun, aku menyimpan barang-barang ini karena berguna. Beberapa hari lagi mungkin akan terjadi bencana, jadi aku menyiapkan lebih banyak barang. Aku menjawab dengan senyum palsu, sementara gerakan jariku di ponsel sama sekali tidak melambat. Melihat sikapku seperti itu, Dong Shangliang menghela napas kepada orang lain, anak muda zaman sekarang, sepanjang hari tidak mau bekerja keras, hanya tahu belanja online. Melihat Dong Shangliang mulai berpura-pura di depan orang lain lagi, aku tak bisa menahan diri tertawa sinis dalam hati. Silahkan saja berpura-pura jadi kuda. Beberapa hari lagi, kamu tidak akan punya kesempatan lagi untuk berpura-pura. Aku menghitung waktunya. Kurang dari 3 hari lagi zombie akan muncul. Aku harus segera membeli lebih banyak persediaan. Dan aku tidak hanya akan menyimpannya, tapi juga akan melakukannya dengan terang-terangan, seolah-olah ingin semua orang tahu bahwa rumahku penuh dengan makanan. Bahkan atap gedung pun sudah kuisikan dengan banyak persediaan. Adapun orang tuaku, setelah aku terlahir kembali, aku langsung menyuruh mereka pulang ke kampung halaman. Kampung halamanku berada di pegunungan, dengan ribuan lembah dan bentuknya seperti leher burung bangau. Menggali lubang sembarangan saja sudah jadi gua bawah tanah. Gua itu hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Ditambah sudut-sudut tanahnya, benar-benar tempat perlindungan yang dikaruniakan langit. Bagi aku yang terlahir kembali, ini benar-benar waktu, tempat, dan manusia yang sempurna. Karena orang tuaku berkumpul di kampung halaman, aku tidak khawatir. Sekarang saatnya bersenang-senang. Mengerti, si manis yang baik hati. Penderitaan di kehidupan sebelumnya masih terngiang jelas. Jika terlahir kembali sekali ini tidak dimanfaatkan untuk balas dendam, itu terlalu mengecewakan kepribadianku. Saat membeli persediaan secara besar-besaran, aku juga memasang beberapa kamera pengawas di sekitarnya, yang bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Di satu sisi untuk melarikan diri nanti, di sisi lain untuk menarik zombie secara diam-diam. Waktu berlalu secepat kilat, 2 hari telah berlalu. Setelah aku menyiapkan tempat perlindungan dengan tanganku sendiri, pada malam hari, saat tidak ada yang memperhatikan, aku mengemudi ke rumah orang tuaku. Setelah belok di jalan pegunungan, aku menghentikan mobil dan belok lagi. Barulah aku tiba di gua bawah tanah di kampung halaman. Atas saran kuatku, tumpukan tanah ditimbun di luar gua. Dari kejauhan, mustahil ada yang menyadari, ada gua di sini. Setelah melewati tumpukan tanah di luar, pintu anti ledakan, standar bank, kaca anti ledakan, pagar listrik, dinding-dinding di dalam ruangan semuanya diperkuat. Tentu saja, ini hanyalah tipuan di permukaan. Tempat perlindungan yang sebenarnya ada di bawah tanah, di ruang bawah tanah yang tak akan terpikirkan. Ruang bawah tanah itu terhubung dengan gudang bawah tanah, dengan gudang dan ruang bawah tanah sebagai pusat. Di sekelilingnya terdapat 2 terowongan yang sudah tidak terpakai. Jika situasi berubah, tempat-tempat itu bisa digunakan untuk bersembunyi. Di terowongan, gudang, dan ruang bawah tanah, saya telah menyiapkan banyak kentang, air bersih, serta persediaan lainnya. Dengan begitu, meskipun salah satu tempat runtuh, kami masih bisa pindah ke tempat lain. Kelinci licik punya 3 sarang, hidup kembali di dunia ini. Jika bahkan hal ini pun tidak bisa dipahami, maka di kehidupan sebelumnya memang pantas mati. Setelah menyelesaikan semua ini, sebelum fajar aku kembali menyelinap ke perumahan. Meskipun sangat lelah dan tegang, aku merasa sangat puas. Apa yang lebih memuaskan daripada segera menghadapi musuhku sendiri? Wikipedia. Besok, apa yang harus terjadi, akan terjadi. Aku tidur nyenyak hingga fajar, lalu membuka ponselku, dan melihat berita-berita. Para ahli mengatakan bahwa, di pusat kota, dan tempat lain terjadi kasus manusia menggigit manusia dan penularan antar manusia. Meskipun para ahli berulang kali menegaskan bahwa ini hanyalah kasus-kasus terisolasi yang segera dikendalikan, namun masyarakat secara spontan berbondong-bondong ke supermarket untuk berebut barang. Aku menatap berita itu tanpa sadar tersenyum. Sekelompok orang bodoh
Pergi ke supermarket saat ini jika ada yang terinfeksi di dalam. Di tempat sesak seperti itu, siapa yang bisa lolos? Sehari kemudian, seperti yang kuduga, wabah zombie meluas. Kelompok pertama adalah mereka yang masih berusaha keluar setelah wabah virus meletus. Kini mereka satu persatu, seperti mayat hidup, menyerang segala makhluk hidup yang terlihat. Saat aku masih berdiri di jendela mengamati, tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu tuta. Aku membuka pintu dan melihat, di depan pintu berdiri musuh bebuyutanku Dong Sangliang. Melihat ke belakang, ada kerumunan orang yang gelap gulita. Aku menatap Dong Sangliang lagi. Dengan tampang tak bersalahnya. Dan tak bisa menahan rasa bingung. Ini berbeda dengan ingatan hidupku yang lalu. Naskahnya sudah berubah. Wah Xiaotian, beberapa hari lalu kau bilang ada bencana. Aku pikir lebih baik, percaya daripada tidak. Jadi aku mengumpulkan kerabat-kerabatku. Tapi di tempatku juga tidak ada persediaan makanan berlebih. Lihatlah di sini, katanya, matanya terus melirik ke dalam rumahku. Begitu melihatnya, kaleng-kaleng dan roti yang kutumpuk di ruang tamu, langsung membuat mata mereka melotot. Seketika, satu persatu makhluk-makhluk aneh itu muncul. Wah Xiaotian memang hebat, sudah menyiapkan begitu banyak barang. Benar-benar. Sekarang kita tidak perlu khawatir lagi. Dong Sangliang memang hebat. Tahu, ada tempat perlindungan sebagus ini di sini. Benar, kita selamat. Sambil berbicara, mereka hendak masuk ke dalam. Melihat itu, aku tidak bisa menahan tawa sinis. Benar saja, orang yang sejenis memang berkumpul. Xiaotian, lihatlah, tetangga kita ini, Dong Sangliang, tergagap-gagap. Aku tidak perlu berpikir pun tahu apa yang dia inginkan. Bukankah dia ingin memasukkan semua kerabat dan temannya ke sini? Tapi tak apa. Ruangan di belakangku, bukanlah tempat perlindungan aman yang mereka bayangkan. Di belakangku ada sangkar yang kusiapkan untuk mereka. Dong Sangliang membawa semua kerabatnya. Aku justru sangat menginginkannya. Sambil berpikir begitu, aku segera menyambut mereka, masuk ke dalam rumah, membuka semua pintu kamar, dan mengizinkan mereka memilih sesuka hati. Ayo, kalian semua adalah kerabat Dong Ji. Berarti, kalian juga kerabatku awat tali. Setelah mereka masuk jangan, sungkan, duduk saja. Mendengar kata-kataku, keluarga Dong yang semula sudah gelisah, semakin bertingkah seenaknya di rumahku. Lihatlah, setiap ruangan langsung menjadi kacau balau. Melihat semua orang sudah menemukan tempat tinggalnya, sudut bibir Dong Sangliang hampir terangkat sampai ke leher. Dia melirikku, diam-diam. Dan setelah menyadari aku sepertinya tidak peduli, dia kembali menggunakan nada ceramah seorang yang lebih tua. Xiaotian, jangan anggap aku cerewet. Karena kamu sudah tahu sejak lama bahwa zombie akan datang, seharusnya kamu menyiapkan rumah yang lebih besar. Lebih baik dapatkan sebuah gedung, sehingga setiap orang punya kamar sendiri. Tidak akan semrawut seperti ini. Bukan hanya tempat tidur dan sofa yang penuh orang, tapi ada juga yang tidur di lantai. Mendengar kata-katanya, aku langsung menunjukkan rasa senang yang tak tertahankan. Kadong benar. Lain kali pasti. Kadong, kalau di tempatmu ada yang kurang, beritahu. Aku, ambil saja dari sini. Meminta-minta itu malu. Meski mulutku bilang begitu, tapi aku mengerti. Saat Dong Ge pergi, dia tetap membawa satu kantong kaleng. Melihatnya keluar dan menutup pintu, tatapanku mulai menjadi dingin. Tidak apa-apa. Mulai besok, kalian akan merasakan apa itu keputusasaan yang sesungguhnya. Malam itu, saat semua orang tidak memperhatikan, aku diam-diam keluar sendirian, menggunakan kamera pengawas ponsel untuk memeriksa rute di kompleks perumahan. Setelah memastikan rute aman, aku membuka pintu unit dan melarikan diri. Menemukan SUV yang kutinggalkan di kompleks. Tanpa menyalakan lampu mobil, aku langsung melaju keluar. Setelah meninggalkan kompleks, aku naik tol menuju kampung halaman. Sementara itu, petik 2, rencana cadangan yang kutinggalkan saat renovasi yang bisa dikendalikan jarak jauh lewat ponsel, akhirnya kugunakan. Dengan sekali ketuk di ponsel, seketika gedung di kompleksku itu menjadi megah dan mewah. Lampu elektronik yang terpasang di dinding luar berkedip-kedip, terlihat begitu indah. Di kegelapan malam, penglihatan zombie tidak baik, sehingga sulit bagi mereka untuk melihat dengan jelas. Oleh karena itu, saya memilih untuk melarikan diri pada malam pertama. Semakin lama ditunda, semakin banyak zombie yang berkumpul, dan pada akhirnya saya mungkin tidak akan bisa pergi. Begitu lampu elektronik dinyalakan. Itu seperti kapal yang berlayar di kegelapan, malam dan melihat mercusuar. Tak terhitung jumlahnya zombie yang berjalan pincang. Namun dengan langkah yang teguh, mendekati Xiao Su. Ketika saya mengemudi masuk ke pegunungan, matahari sudah hampir terbenam. Khawatir ada orang yang melihat lampu mobil dan mengikuti, aku mengemudi sepanjang jalan dengan hati-hati. Setelah mobil masuk ke lembah pegunungan, aku turun dan berjalan kaki. Hingga sampai di rumah, dan masuk ke ruang bawah tanah. Baru saat itu orang tuaku menghela napas lega. Kamu ini, anak, kata ibu kalau tahu di luar berbahaya kenapa masih keluar? Ibu jangan bicara begitu. Kamu sudah dewasa, kami tidak bisa mengendalikanmu lagi. Yang penting ingat, kalau ada bahaya, lari sejauh mungkin. Setelah itu, ibu ke dapur untuk menyiapkan makanan. Melihat itu, hatiku terasa hangat. Ayah di sampingku memang tidak berkata apa-apa, tapi kekhawatiran di matanya tak bisa disembunyikan. Setelah makan dan minum, aku membuka rekaman CCTV. Ternyata rumahku saat itu sangat ramai. Semua orang yang bangun pagi-pagi buta melihat ke kiri dan kanan, baru menyadari aku sudah tidak ada. Yang lebih parah, lantai bawah, sudah dikepung oleh zombie, 3 lapis di dalam dan 3 lapis di luar. Aku memutar rekaman CCTV, dan melihat ke arah kompleks perumahan, ternyata jalan-jalan di kompleks itu, sudah hampir seluruhnya dikuasai oleh zombie. Melihat itu, aku menghela napas lega. Semuanya berjalan sesuai rencana. Di rumahku saat ini benar-benar ramai. Awalnya, semua orang sangat ketakutan, karena aku menghilang. Namun, ketika menyadari bahwa seluruh gedung sudah dikepung zombie dan ada zombie yang mencoba menerobos masuk ke pintu unit,
mereka menjadi semakin panik. Ketika Dong Xiangliang masuk ke kamarku, ekspresi sombongnya menghilang, digantikan oleh raut wajah yang muram. Sekarang, saat saya membuka ponsel, berita utama dipenuhi dengan adegan zombie. Darah berceceran di mana-mana, di jalanan, raungan zombie, dan jeritan para penyintas memenuhi telinga, membuat orang merasa sangat gelisah. Tak diragukan lagi. Situasi yang dilaporkan berita ini, tidak hanya saya ketahui, tetapi juga Dong Xiangliang dan yang lainnya, mungkin karena keributan yang mereka buat, terlalu keras. Zombie di bawah kompleks perumahan menyadari adanya orang di lantai atas. Menjadi lebih ganas, bertumpuk-tumpuk menyerbu ke atas, namun untungnya, zombie tidak terlalu banyak, dan rumah mereka berada di lantai atas. Sehingga dalam waktu singkat zombie belum bisa mencapai sana. Melihat hal ini, semua orang sepertinya menghela napas lega. Meskipun di luar sangat berbahaya, namun untuk saat ini mereka masih aman. Saat itu, Dong Xiangliang berkata, teman-teman, sekarang di luar dipenuhi zombie. Jangan keluar. Selama kita tidak keluar, kita masih aman untuk sementara. Tunggu bantuan dengan sabar. Dong Xiangliang seketika, seperti tulang punggung bagi semua orang, mulai memimpin. Di bawah pengaturannya, keluarga Dong tampaknya tidak lagi bingung. Mereka mulai membuka kotak-kotak persediaan saya satu persatu, mengambil pakaian, dengan lahap. Melihat mereka, seolah-olah setiap orang ingin makan 8 hidangan dan 1 sup. Saya menggelengkan kepala. Pada saat seperti ini, mereka masih belum tahu cara berhemat. Benar-benar tidak sabar menunggu kematian. Waktu sudah malam. Setelah makan malam, orang tua saya pergi beristirahat. Saya diam-diam menyelinap keluar, membawa teropong, dan mulai berkeliling. Meskipun tempat ini terpencil, dan sekarang tidak ada orang, tapi siapa tahu, aku menggenggam tongkat yang kubeli dan terus berkeliling. Saat membuka ponsel, aku melihat semua orang sedang membagikan postingan di WeChat, mengatakan tentang memindai kode QR untuk mendaftar alamat, menghitung stok barang yang ada saat ini, dan bahwa nanti drone akan mengirimkan pasokan secara berkala. Dalam sekejap, banyak penyintas membagikan postingan itu, dan mendesak semua orang untuk segera mengisi formulir. Aku tidak mendaftar. Di satu sisi, karena persediaanku banyak, hal seperti ini sebaiknya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkannya. Di sisi lain, saya tidak terlalu yakin apakah hal ini benar. Jika ini disebarkan oleh orang yang berniat jahat untuk memancing informasi, itu akan menjadi masalah. Setelah berkeliling sebentar dan tidak menemukan apa-apa, saya pun kembali tidur. Keesokan harinya, sebelum benar-benar bangun, saya mencium aroma masakan. Saat membuka mata, saya menyadari bahwa orang tua saya sudah menyiapkan makanan untuk seharian. Sambil makan, saya membuka ponsel dan menemukan bahwa berita belum diperbarui. Ini bukanlah kabar baik. Saat ini situasinya sudah begitu parah, hingga bahkan informasi pun tidak bisa dibagikan. Kemudian, saya membuka kembali rekaman CCTV kompleks perumahan dan kamar saya, untuk melihatnya. Keluarga saya tidak bisa tidur nyenyak semalam. Saat terbangun di tengah malam, mereka menyadari bahwa lampu di seluruh gedung begitu terang di kegelapan malam. Ditambah lagi, saya sudah lama menghilang, jadi bahkan babi pun tahu mengapa ada begitu banyak zombie di kompleks perumahan ini, dan mengapa zombie-zombie itu justru berkumpul di lantai bawah. Saya melihat ponsel saya dan baru menyadari bahwa ada begitu banyak panggilan masuk. Saat itu ponselku berdering lagi. Melihat catatan nama Dong Xiangliang. Dalam mode senyap, seberapapun sering mereka menelpon tidak masalah, tidak akan menggangguku. Melihat mereka yang kebingungan, aku tak bisa menahan tawa. Pantas saja mereka, sebentar lagi mereka pasti akan menyadari bahwa barang-barang yang disebut persediaan itu sebenarnya hanya bagian atasnya yang asli. Sedangkan di bawahnya hanyalah pasir dan batu. Karena mereka ingin bermain-main, bagaimana mungkin aku persediaan yang cukup? Dalam kondisi kekurangan persediaan, aku ingin melihat apa yang akan mereka lakukan. Lagi pula, lorong sekarang juga tidak aman. Melalui kamera pengawas, aku baru menyadari bahwa zombie sudah muncul di lorong. Namun, dari kamera pengawas yang terpasang di gerbang kompleks, aku melihat pintu unit tidak rusak. Bagaimana zombie bisa masuk? Setelah memeriksa rekaman kamera ke kiri dan ke kanan, aku baru menyadari. Ternyata kemarin zombie menumpuk satu di atas yang lain seperti menara hingga setinggi lantai 3. Mereka tidak bisa menumpuk lebih tinggi lagi. Tapi jendela lantai 3 tidak memiliki teralis pengaman. Di bawah tekanan, kaca tidak tahan beban dan pecah. Akhirnya, zombie pun masuk ke dalam gedung. Dong Xiangliang entah kapan pindah ke rumahku. Mungkin karena khawatir persediaan tidak cukup, atau mungkin karena merasa lebih berani jika bersama banyak orang. Sayangnya, sebagai mangsa utamaku, kemanapun dia bersembunyi, aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Kamera pengawas, yang terpasang di pintu, yang bisa mengeluarkan suara. Setelah aku mengoperasikannya dengan lembut di ponselku, tiba-tiba terdengar. Seketika, zombie-zombie di lorong seolah menemukan target, satu demi satu berlari ke atas. Tiba di depan pintu, dan mulai menghantamnya tanpa peduli. Suara dentuman itu membuat hati berdebar ketakutan, orang-orang di dalam ruangan langsung panik seperti kucing yang bulu-bulunya berdiri. Dong Xiangliang juga panik berlari ke sana kemari. Tapi bagaimanapun juga tidak ada yang bisa dilakukan. Di luar sudah dikelilingi zombie. Apa dia bisa terbang? Tepat saat itu, seorang pria di dalam kamar tiba-tiba mulai menangis. Tangisannya justru memicu amukan zombie. Mereka mulai menghantam pintu dengan lebih gila-gilaan. Di saat yang sama, tangisan itu juga memperparah ketakutan orang-orang di dalam. Berhenti menangis. Kalau terus begini, aku akan melemparmu keluar untuk dimakan zombie. Ati leli tesuani tak sompata teriata asompatan kinapahfa dan tupumitia. Seketika itu juga, pria itu menangis lebih keras. Pada saat yang sama, orang tuanya pun ikut campur. Dia hanya takut. Kenapa kamu harus mempermasalahkannya? Di tengah percakapan itu, keluarga besar yang semula saling mencintai, ini, seolah-olah pertengkaran massal.
Di sini, aku mendapat ide, di tengah krisis, semua norma kehilangan kekuatan pengikatnya. Maka, biarlah aku yang menjadi hakim bagi keluarga besar ini. Kesalahan yang dilakukan di masa lalu, kini saatnya dibayar. Aku membuka ponsel dan mengaktifkan fungsi komunikasi real-time dari kamera pengawas. Aku mulai mengumumkan vonis kematian bagi pria itu. Petik 2. Aku tidak ingin melihat pria itu hidup terlalu nyaman. Berikan aku jawaban yang memuaskan. Jika kalian tidak ingin menjadi mangsa zombie, kata-kataku, semua orang di ruangan itu seolah-olah menjadi bisu. Mereka bergegas mencari sumber suara, dan akhirnya menyadari bahwa itu adalah suaraku yang disiarkan melalui pemantauan. Manusia memang egois, terutama ketika nyawa mereka terancam. Dong Xiliang pun demikian, dan tentu saja keluarga Dong lainnya tak perlu diragukan lagi. Setelah keheningan sejenak, pandangan semua orang tertuju pada keluarga pria itu. Rasa iba, kebencian, dan ketidakpedulian, segala macam ekspresi terpancar di wajah mereka. Pria ini, sejak pertama kali masuk ke dalam rumah langsung menduduki rumah terbaik. Saat makan, dia memilih daging dan sayuran ke mangkuknya sendiri. Setelah mencicipi 2 suap dan merasa tidak enak, dia langsung membuangnya ke tempat sampah. Setelah serangkaian tindakan nekat itu, dia berhasil membuat semua orang marah. Namun, karena mereka menganggapnya sebagai keluarga, mereka menahan diri. Kini, orang ini telah mengancam keselamatan semua orang. Bagaimana mungkin mereka bersikap lembut? Kau yang pantas dihajar 1000 kali kau takkan mati dengan tenang. Petik 2. Itu anak kuda Zhuang begitu menggemaskan. Kau pantas mendapatkannya. Keluarga itu sambil mengumpat, melindungi pria mereka di belakang. Namun mereka tampaknya tidak menyadari situasi. Melihat mereka berani mengumpat tanpa sadar akan bahaya, mereka tertawa tanpa berkata apa-apa, namun di ponsel mereka sedang mengoperasikan kunci elektronik di pintu kami untuk membuka kunci dari jarak jauh. Sedang membuka kunci dari jarak jauh, silakan konfirmasi kembali apakah ingin membuka kunci. Bersamaan dengan suara elektronik yang dingin itu, semua orang seolah-olah terdiam ketakutan. Hanya Dong Xiliang yang bereaksi, ayo kemari. Berlari dengan kecepatan lari 100 meter ke arah keluarga itu. Setelah menghajar pria itu dengan pukulan dan tendangan, wajahnya pun bengkak dan memar. Tindakan ini langsung membuat keluarga itu panik, terutama ibu pria itu, yang duduk di tanah sambil menangis dan merengek. Petik 2, diam. Oh, apa kau ingin membunuh kita semua? Begitu Dong Xiangliang berbicara, citranya langsung terbentuk, di bawah kata-katanya, keluarga Da Zhuang, tampak seperti penjahat yang tak terampuni, sedangkan dia, Dong Xiangliang, demi keselamatan semua orang, dengan tegas berdiri di depan. Awalnya, keluarga Dong, yang melihat pemandangan ini masih ragu-ragu. Namun, setelah mendengar kata-kata Dong Xiangliang, mereka langsung berpihak padanya. Bahkan ada yang membantu Dong Xiangliang, menarik orang tua Da Zhuang, menindih Da Zhuang ke tanah, dan memukulinya. Tujuannya hanya satu, memohon agar aku jangan membuka kunci, jangan membiarkan zombie masuk. Ada juga beberapa orang yang cerdas berlari belakang pintu, mencari berbagai benda, untuk menyumbat pintu. Takut pintu dibuka olehku. Melihat keadaan keluarga Da Zhuang saat ini, aku sangat puas. Bagus, teruskan. Tapi singkirkan benda-benda di depan pintu. Aku tidak suka orang-orang yang mencoba cerdik-cerdik. Saat aku mematikan akses jarak jauh monitor, meskipun tidak berharap mereka akan patuh pada perintahku. Hal itu setidaknya bisa menimbulkan konflik di antara mereka. Beberapa hari ini suasana hatiku sangat baik. Siang hari aku melihat penderitaan mereka melalui monitor. Malam hari, keluar untuk patroli. Hidup berjalan seperti biasa. Sekarang, termasuk Dong Xiangliang, keluarga Dong, tidak hidup dengan nyaman. Setelah menghabiskan sisa roti dan kaleng, mereka mulai memeras sisa cairan kaleng, mencampurnya dengan sedikit air, dan meminumnya. Melihat semua persediaan habis, keluarga Dong sekali lagi menunjukkan kepadaku apa yang disebut seleksi alam. Karena kekurangan makanan, Xiangliang pun mengincar keluarga yang lebih lemah. Keluarga itu adalah sepasang suami istri yang terlihat kurus. Dalam sekejap, mereka berhasil ditaklukkan. Pria itu terus memohon ampun. Namun Dong Xiliang mengusulkan bahwa membiarkan keduanya hidup bukanlah hal yang mustahil. Asalkan sang suami bersedia mengalihkan perhatian para zombie. Jika zombie-zombie itu pergi, keluarga Dong bisa keluar mencari makanan. Jika tidak, dia siap menyerang mereka. Mendengar usulan Dong Xiliang, semua orang segera mengangguk, setuju. Sementara wajah pasangan suami istri itu memucat. Di luar pintu, terus bergemuruh. Keluar untuk mengalihkan perhatian zombie pada saat ini. Tak perlu dipikirkan lagi apa akibatnya. Keluar untuk mengalihkan perhatian zombie, mungkin keduanya masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun harapannya sangat tipis, tetapi jika tidak keluar, keduanya kemungkinan besar akan menjadi hidangan pembuka bagi keluarga Dong. Akhirnya, sang suami menguatkan hatinya, dan memutuskan untuk pergi sendiri. Sementara istrinya tetap tinggal di dalam kamar sebagai sandera. Dong Xiangliang dengan pura-pura sedih menyeka, dan berkata bahwa ini semua di luar kemauannya. Sambil menangis, ia memerintahkan orang-orang untuk membuat tali dari spray, dan menurunkan suaminya ke lantai bawah. Ia meminta suaminya untuk memecahkan jendela, lalu membuka pintu dan mengalihkan zombie keluar dari gedung ini. Dengan begitu, meskipun ia tertangkap zombie tidak akan bisa merangkak naik dari lantai bawah. Suaminya pun diturunkan dengan cara digantung. Tampaknya ia beruntung. Rumah di sebelah jendela yang dipecahkan sepertinya tidak dihuni. Dan tidak ada zombie. Dia berkeliling di dalam rumah sebentar, lalu dengan nekat membuka pintu. Mungkin suara musik yang aku putar, terdengar agak keras di lorong yang sunyi. Saat itu, zombie-zombie di lorong, sebagian besar sudah tertarik ke pintu kamar. Begitu sampai di lantai 1, suaminya tiba-tiba mulai berteriak-teriak. Benar saja, mengikuti suaranya, zombie-zombie itu, seperti hiu, yang mencium bau darah, berduyun-duyun mendekat. Di layar monitor, aku melihat
Bahkan, zombie-zombie yang mengelilingi pintu rumah pun tertarik oleh suara itu dan berlari ke bawah. Tak lama kemudian, di depan pintu hanya tersisa 2 atau 3 zombie. Sisanya semua tertarik oleh suaminya. Setelah berteriak-teriak, suaminya itu berlari ke tangga menuju garasi bawah tanah. Terus berteriak sambil berlari. Dan segera diikuti oleh kerumunan zombie yang gelap gulita. Sayangnya, di depannya pun muncul zombie. Suami muda itu baru menyadari bahwa di garasi bawah tanah itu juga ada banyak zombie. Saat itu, sang suami hampir putus asa. Awalnya, dia mengira garasi bawah tanah yang gelap itu tidak banyak dihuni zombie, dan jika beruntung, dia mungkin bisa menemukan mobil untuk melarikan diri. Dia mengambil tongkat bisbol dari entah mana, dengan suara menggeram untuk memberi keberanian pada dirinya sendiri. Dia secara acak memukul zombie yang mendekat hingga tewas. Jarak zombie yang berbeda-beda, beberapa zombie yang terpisah, bahkan berhasil dihabisi oleh tongkat bisbol sang suami. Namun, sang suami saat itu sudah hampir tak berdaya. Entah karena tidak melihat, atau memang melihat, tubuhnya sudah tak punya tenaga untuk menghindar, dan tanpa sengaja ia digigit oleh zombie. Aku akan bertarung sampai mati, petik 2. Serunya dengan teriakan yang mengerikan. Lebih banyak zombie berkerumun mendekat, dan tak lama kemudian mereka menenggelamkan sang suami. Pada saat yang sama, keluarga Dong, yang bersembunyi di dalam kamar, juga menyaksikan adegan ini. Karena mereka meminta suami itu untuk menyiarkan langsung seluruh proses saat keluar. Mereka juga khawatir akan dijebak balik. Ketika mereka melihat zombie-zombie itu dihabisi dan benar-benar tak berdaya, bahkan beberapa orang mulai bersorak. Seolah-olah telah menemukan cara untuk melawan zombie dan bertahan hidup. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk bersatu dan keluar mencari makanan, serta tempat perlindungan baru. Saat itu, semua orang sudah memegang senjata. Begitu pintu dibuka, 3 zombie yang tersisa pun menyerbu ke arah mereka. Saat itu, Dong Jiaren tampak seperti dewa yang turun ke bumi. Mereka bergantian memukul zombie-zombie itu dengan tongkat, dan dalam sekejap, zombie-zombie itu pun tewas. Saya yang menonton melalui monitor hanya bisa terdiam, tidak meninggalkan siapapun untuk menjaga rumah. Mereka semua menyerbu keluar, sekaligus takut tidak akan habis-habisannya. Di monitor, saya melihat mereka berbaris besar-besaran menuju lantai 1, setiap zombie yang terpisah dari kelompoknya, langsung mereka habisi. Hal ini membuatku tak bisa menahan rasa heran. Mungkinkah setelah aku terlahir kembali, kepribadian keluarga Dong juga berubah? Kapan? Mereka yang egois dan takut mati ini menjadi begitu berani. Tiba-tiba aku menyadari ada yang tidak beres. Di antara keluarga Dong, ada seseorang yang perlahan tertinggal di belakang. Dan situasinya semakin aneh. Kecepatan orang itu semakin lambat, sehingga mudah diabaikan. Apalagi sekarang Dong Jiaren sedang bersemangat dan terburu-buru mencari persediaan, tentu saja dia tidak akan memperhatikannya. Saat orang itu berhenti, tubuhnya berkedut sejenak sebelum mulai merayap. Melihat adegan ini, di monitor, aku tidak berniat memperingatkan mereka. Bagaimanapun, menurutku orang-orang ini tak lebih dari iblis tanpa belas kasihan. Mereka bahkan mampu membunuh sesama manusia. Apalagi yang tidak bisa mereka lakukan? Sebelumnya, mereka melihat zombie yang dibawa oleh suami muda itu ke garasi bawah tanah. Jadi begitu tiba di lantai 1, mereka segera menutup akses menuju garasi bawah tanah. Untuk mengalihkan perhatian zombie di depan pintu unit, saat turun, mereka juga melemparkan istri itu ke arah lain untuk menarik perhatian zombie di lantai bawah. Namun sayangnya, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa di antara mereka sudah ada yang terinfeksi. Kemungkinan saat mereka membunuh zombie, darah terinfeksi dari tubuh zombie itu menyembur ke luka di tubuh mereka, atau masuk melalui celah lain, sehingga mereka terinfeksi dengan cepat. Saat itu, keluarga Dong baru saja membuka pintu unit dan sedang berjalan keluar dengan diam-diam. Ketika orang yang terinfeksi di belakang mereka sepenuhnya berubah menjadi zombie, dan langsung menerkam orang di depannya. Teriakan menyedihkan orang itu setelah terjatuh seketika, menarik semua zombie di sekitarnya. Dong Jiaren, yang semula penuh keyakinan, tiba-tiba panik karena situasi yang berubah drastis. Mereka melihat zombie-zombie yang kembali mengelilingi mereka, dan tak bisa menahan rasa ragu. Bisakah mereka benar-benar melarikan diri? Di saat kritis, Dong Sangliang lah yang maju ke depan. Dengan 2 pukulan saja sudah cukup untuk menghabisi zombie yang dulunya adalah Dong Jiaren. Lalu mulai menyemangati semua orang. Petik 2. Sekarang, di dalam ruangan ini sudah tidak ada makanan lagi. Jika kita mundur, kita hanya akan menunggu mati kelaparan. Lebih baik kita bertaruh sekali ini untuk menerobos keluar dan mencari persediaan, agar bisa bertahan hidup. Kita sebanyak ini, apa yang perlu ditakuti? Langsung saja serang mereka. Di bawah pidato penyemangat Dong Sangliang, semangat keluarga Dong kembali melonjak. Benar kata-katanya, kita banyak. Siapa yang takut pada siapa? Ayo serang dan rebut sebuah mobil melaju keluar. Bersamaan dengan teriakan marah Dong Sangliang, keluarga Dong satu persatu berlari ke depan seolah-olah disuntik adrenalin. Mungkin mereka semua tahu harapan sangat tipis, tapi demi bertahan hidup, apalagi yang bisa dilakukan? Awalnya, keluarga Dong berhasil menghabisi beberapa zombie berturut-turut. Sayangnya, zombie di kompleks perumahan memang sudah banyak, ditambah lagi musik yang saya putar dari jarak jauh, dan lampu yang berkedip-kedip. Menarik, semakin banyak zombie. Perlahan-lahan, karena kelaparan, kekuatan keluarga Dong dalam mengayunkan senjata semakin melemah. 1, 2, 3 orang secara berurutan ditumbangkan oleh zombie, dan kemudian berubah menjadi salah satu dari mereka. Di layar monitor, aku terus mengawasi sosok Dong Sangliang. Sejak awal, ia menyerukan kepada semua orang untuk menerjang keluar, namun dirinya sendiri justru semakin mundur ke belakang. Ketika zombie mengelilingi mereka, ia bahkan bersembunyi di barisan paling belakang. Jika keluarga Dong berhasil menerobos keluar, ia akan ikut keluar bersama mereka. Jika keluarga Dong dibunuh oleh zombie, dia juga bisa mundur. Benar-benar orang yang kejam dan licik, bahkan rela mengorbankan kerabatnya sendiri sebagai tameng. Tak heran di kehidupan sebelumnya dia bisa begitu kejam padaku.
Orang seperti ini memang pantas mati. Melihat orang-orang satu persatu terjatuh dan kejang-kejang, lalu berubah menjadi zombie. Dong Xiangliang berteriak sekali lalu berlari ke atas. Dia tak peduli dengan janji-janji besarnya sebelumnya. Dia tak kembali ke rumahku, melainkan bersembunyi di rumahnya sendiri. Saat dia membuka dan menutup pintu, aku melihat ada banyak sekali persediaan makanan di rumahnya. Si rubah tua ini, mungkin awalnya, khawatir persediaan makanannya di rumah akan ketahuan. Jadi dia menggunakan itu sebagai alasan untuk bersembunyi bersama anggota keluarga Dong lainnya. Saat turun ke bawah, karena dia tahu masih punya kartu as, dia berjalan di barisan paling belakang. Benar-benar bisa menyerang dan bertahan. Tapi, Dong Xiangliang, apakah dia benar-benar berpikir bersembunyi di dalam rumah sudah aman? Aku membuka grup WhatsApp penghuni kompleks, lalu mengirim pesan. Kudengar di unit 602 memiliki persediaan yang melimpah, bisakah dibagikan sedikit kepadaku? Setelah mengirim pesan, aku langsung mematikan ponsel. Dan, kembali, menjalani rutinitas makan dan patroli sepanjang hari. Sebelum tidur malam, aku membuka ponsel. Dan, mendapati grup penghuni sudah heboh. Beberapa orang menandai Dong Xiangliang, berharap bisa mendekatinya. Tetapi Dong Xiangliang malah menyangkalnya, dan malah mengatakan bahwa di rumahnya ada persediaan. Melihat hal itu, aku langsung mengirimkan rekaman CCTV ke grup penghuni. Yang menjadi pukulan terakhir bagi Dong Xiangliang. Rekaman itu memperlihatkan, saat Dong Xiangliang meninggalkan keluarga Dong dan melarikan diri seperti serigala. Saat dia membuka dan menutup pintu, tumpukan beras yang besar langsung menarik perhatian semua orang. Mereka sudah bersembunyi di dalam rumah begitu lama. Semua yang bisa dimakan, sudah habis. Bahkan hampir membongkar sofa dan merebus kulitnya untuk mengisi perut. Untuk menghilangkan ketakutan semua orang terhadap zombie, dia sengaja memutar video keluarga Dong yang berhasil menghabisi zombie. Orang-orang yang hampir gila kelaparan, melihat zombie bisa diatasi dengan begitu mudah. Ditambah lagi keluarga Dong Xiangliang. Ternyata masih banyak yang selamat. Mana mungkin bisa menahan diri. Meskipun sekarang tidak ada yang bicara di grup, aku tidak percaya mereka bisa menahan diri sampai malam. Malam gelap dan berangin adalah waktu yang tepat untuk bertindak, untuk memberi kesempatan hidup bagi lebih banyak orang. Malam ini aku sengaja mematikan semua lampu dan suara. Dengan begitu, zombie di kompleks perumahan tidak akan berkumpul di sekitar gedung, dan tidak akan masuk ke lorong dari bawah. Di kegelapan malam, aku jelas melihat beberapa bayangan, bergerak di antara pepohonan di kompleks. Orang-orang datang. Mereka sepertinya sudah bekerja sama. Dalam sekejap, mereka menghabisi beberapa zombie yang berkeliaran di depan pintu unit. Setelah masuk ke dalam unit, mereka langsung mengunci pintu dari dalam, untuk mencegah zombie masuk dari belakang. Di layar monitor, aku melihat mereka bergerak dengan diam-diam. Dan tak bisa menahan tawa. Di saat seperti ini, kenapa tidak langsung menyerang saja? Mengapa repot-repot dengan cara seperti itu? Tak lama, kemudian mereka sampai di depan pintu rumah Dong Xiangliang. Salah satu dari mereka, yang tampaknya memiliki sedikit keahlian membuka kunci, mengeluarkan seutas kawat dari sakunya, dan mulai mencoba membukanya. Sayangnya, Dong Xiangliang tentu saja tidak akan lengah. Sejak saya mengirim video itu, dia sudah memperkuat dan mengunci pintu rumahnya dari dalam. Bahkan menggunakan benda-benda untuk pintu. Saat ini, mendengar suara pintu dibuka, dia panik seperti semut di atas wajan panas. Dia tahu bahwa begitu pintu dibobol, dia pun dalam bahaya. Bahkan jika orang-orang ini tidak membunuhnya, dia tak akan lolos dari nasib menjadi zombie. Teman-teman, di rumahku benar-benar tidak banyak makanan. Tolong biarkan aku pergi, kata Dong Xiangliang. Sambil mulai berakting, berusaha mengulur waktu. Sambil menyinari zombie di bawah dengan senter. Berharap bisa mengalihkan mereka ke pintu unit untuk membantunya. Mendengar suara dari dalam rumah, beberapa orang itu terdiam sejenak, lalu tampaknya pemimpin mereka yang berbicara. Kami hanya ingin sedikit makanan. Tidak ada maksud lain. Asal kau memberi kami makanan, kami akan pergi sekarang. Teman-teman, di rumahku benar-benar tidak ada makanan. Tolong biarkan aku pergi. Saat mereka masih dalam kebuntuan, rekaman dari kamera pengawas di luar, yang menangkap aksi Dong Xiangliang menggunakan senter untuk menarik perhatian zombie direkam dan dikirim kembali ke grup pemilik rumah. Ketika orang-orang di luar melihat video itu, mereka langsung marah. Kami masih di sini bernegosiasi denganmu. Tapi kau malah menusuk kami dari belakang. Negosiasi apa ini? Setelah berbisik-bisik sebentar, mereka mulai merusak pintu dengan paksa, sama sekali tidak peduli apakah zombie akan tertarik. Lagi pula, di malam yang sunyi, suara bisa terdengar sangat jauh. Mereka mengeluarkan alat-alat, dan tak lama kemudian, seluruh pintu berhasil dilepas. Tanpa penghalang pintu, meskipun Dong Xiangliang telah menumpuk barang-barang untuk menghalangi jalan, namun mereka bekerja sama dengan terkoordinasi, dan tak lama kemudian barang-barang itu sudah dipindahkan ke lorong. Seketika itu juga, di dalam rumah hanya tersisa Dong Xiangliang sendirian. Gemetar ketakutan di ruang tamu. Pemimpin pria itu bersama tukang kunci, seorang pria berotot, dan G yang kurus tinggi. Mereka masuk ke dalam rumah. Seketika itu juga, mereka seolah menemukan benua baru. Melihat di dalam rumah, terdapat segala macam makanan dan sayuran. Mata mereka berbinar, saat mereka bersiap memindahkan barang, Dong Xiangliang berlari kecil ke arah mereka. Dan langsung memeluk kaki pemimpin kelompok itu sambil menangis histeris. Pergi! Pemimpin kelompok itu menendang Dong Xiangliang hingga terjatuh ke lantai. Rumahmu punya begitu banyak makanan? Kenapa tidak membaginya sedikit kepada kami? Benar-benar. Makanan di rumahmu begitu banyak, satu orang saja tidak bisa menghabiskannya. Kami akan membantumu membaginya sedikit. Sambil berbicara sendiri, kecepatan mereka memasukkan barang ke dalam ransel, sama sekali, tidak melambat. Namun, siapa Dong Xiangliang? Dia bukanlah orang yang akan diam saja setelah ditendang dan terjatuh. Saat mereka selesai mengemas barang dan lengah, dia memanfaatkan kesempatan itu,
untuk mengeluarkan senjata dan menusuk pria berotot itu. Pria berotot itu menjerit kesakitan. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Setelah menyadari apa yang terjadi, yang lain langsung menyerbu ke arah Dong Shangliang dan memukulinya habis-habisan. Bahkan, untuk mencegah Dong Shangliang melakukan tindakan ekstrim lagi, pemimpin kelompok itu langsung mengikatnya. Tepat saat mereka hendak pergi, mereka menyadari bahwa salah satu kamar Dong Shangliang terkunci, dan sepertinya ada suara orang bergerak di dalamnya, meski tidak terlalu jelas. Pemimpin kelompok itu bertukar pandang, lalu akhirnya menyuruh tukang kunci untuk membuka pintu. Saat suara tukang kunci membuka pintu terdengar, orang di dalam sepertinya menjadi gelisah. Akhirnya, dengan bunyi klik, tukang kunci itu berhasil membuka pintu sesuai harapan. Saat berbalik, sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba, dia merasa ada bayangan memeluknya dari belakang. Kemudian, dorongan yang kuat menabraknya hingga terjatuh ke tanah. Belum sempat tukang kunci itu mengumpat, lehernya terasa sakit hebat. Dia dengan susah payah mengangkat kepalanya, dan pemandangan di depannya perlahan berubah menjadi merah menyala. Akhirnya, tubuhnya kejang-kejang, lalu perlahan-lahan berdiri. Saat itu, pemimpin pria dan Sud akhirnya menyadari situasi. Memanfaatkan kesempatan saat zombie di dalam rumah masih menyerang tukang kunci, keduanya menghabisi dua zombie itu dengan satu pukulan tongkat masing-masing. Namun, sebelum mereka sempat bernapas lega, seekor zombie kecil melompat keluar dari dalam rumah dan langsung menggigit lengan pria kurus tinggi itu. Menganggap ada perampokan di dalam rumah, pria pemimpin itu menendang zombie kecil itu hingga terjatuh ke lantai. Setelah itu, keduanya berlari ke depan. Saya menontonnya di monitor dengan tercengang. Astaga, betapa berlikunya kejadian ini. Saya juga mengenali kedua zombie. Itu satu adalah istri Dong Shangliang, dan satu lagi adalah anaknya. Memikirkan hal itu, bulu kuduk saya merinding. Meskipun saya tahu Dong Shangliang tidak memiliki kemanusiaan, saya tidak menyangka dia sekejam ini. Seekor harimau pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Anaknya telah berubah menjadi zombie, namun saya sama sekali tidak melihat jejak kesedihan di wajahnya. Setelah sadar kembali, saya menoleh ke arah Dong. Ternyata, Dong Shangliang sudah tidak ada di sana. Aku segera memeriksa rekaman CCTV di lorong, dan baru menyadari bahwa Dong Shangliang sedang berjalan tertatih-tatih menuju lantai bawah. Saat itu, beberapa orang di dalam ruangan juga menyadari bahwa Dong Shangliang hilang. Tanpa berpikir panjang, mereka mengabaikan jeritan pria berotot itu, membopong barang-barang, dan berlari keluar. Dan saat mereka turun, Dong Shangliang sudah sampai di pintu unit. Sepertinya, telah menghabiskan tenaganya. Dia terjatuh di tanah, lalu menyalakan senter di tangannya, dan mengarahkannya ke kejauhan. Melihat ini, aku pun mengerti maksud Dong Shangliang. Mungkin dia sendiri tahu tak bisa lolos, jadi ingin menyeret beberapa orang sebagai tumbal sebelum mati. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginannya. Sambil berpikir demikian, aku mengambil ponsel, dan kembali mengendalikan lampu lorong secara jarak jauh. Meskipun tak lagi melihat layar, teriakan, dan jeritan ketakutan, serta tangis pilunya tetap terdengar melalui headphone ke telingaku. Mendengar adegan ini, perasaanku benar-benar lega. Ini adalah kebahagiaan balas dendam yang terpenuhi, dan ini adalah balas dendamku sendiri. Pembunuh yang membunuhku dan orang tuaku di kehidupan sebelumnya, akhirnya menemui akhir hidupnya pada saat ini. 3 tahun kemudian, tubuh zombie sudah membusuk. Zombie yang berkeliaran di luar telah kehilangan kemampuan bergerak sepenuhnya. Dan orang tuaku pun, dengan bantuan tim penyelamat, kembali ke rumah kami. Karena komunikasi terputus setelah itu, saya tidak tahu bagaimana keadaan di luar. Tetapi untungnya negara masih ada. Selama negara masih ada, kami masih memiliki harapan. Melihat kerumunan orang yang muncul dari sudut-sudut yang tak terduga, kami saling menatap dan tersenyum. Memang tidak mudah bertahan hidup di tengah bencana. Namun untungnya kami semua selamat. Selama masih hidup, masih ada kemungkinan untuk menciptakan harapan.